Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang larutan penyangga atau baper. Kali ini kita akan membahas tentang pH larutan penyangga. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menghitung pH beberapa larutan penyangga. Baik, pada sistem terdapat kesetimbangan Ha menghasilkan H+ tambah amin. Nah, di sini Ha merupakan asam lemah, kemudian amin adalah basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini berupa garam. Misalnya NaA menghasilkan Na+ tambah amin. Untuk itu, kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan pada reaksi asam lemah. Yang pertama, berdasarkan tetapan kesetimbangannya, kita bisa membuat konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Oke, di sini kita bisa menentukan konsentrasi H+ berdasarkan tetapan kesetimbangan asam lemah atau Ka. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Jadi di sini Ha merupakan asam lemah, kemudian amin merupakan basa konjugasinya. Untuk itu kita pahami terlebih dahulu bahwa Ha merupakan asam lemah sehingga ion amin yang dihasilkan sangat sedikit dan dapat diabaikan. Maka konsentrasi amin itu sama dengan konsentrasi amin yang berasal dari NaA. Nah, bagaimana untuk menghitung pH pada larutan penyangga asam? Konsentrasi H+ yang kita peroleh pada slide sebelumnya itu sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per basa konjugasi. Sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya selalu sama, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Untuk itu, kita bisa menentukan pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Untuk lebih bisa memahami cara menghitung pH larutan penyangga, mari kita bahas contoh berikut. Oke, untuk contoh nomor 1, ke dalam larutan CH3COOH ditambahkan padatan CH3COONa sehingga konsentrasi CH3COOH 0,1 molar dan konsentrasi CH3COONa 0,05 molar. Jika KaCH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵,
tentukan pH campuran tersebut. Oke, di sini kita ketahui bahwa asam lemah ini sebesar 0,1 molar. Kemudian di sini ada garam atau basa konjugasi dari asam lemah tadi 0,05 molar. Oke, di sini kita buat diketahui molaritas atau konsentrasi dari CH3COOH itu sama dengan 0,1 molar. Kemudian, molaritas dari CH3COONA itu sama dengan 0,05 molar. Oke. Nah, kemudian di sini Ka dari CH3COOH itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ditanya di sini adalah pH campuran. Kemudian bisa kita jawab berdasarkan data di atas. Di sini ada asam lemah. Kalau dia asam berarti yang kita cari adalah konsentrasi H+ untuk menentukan pH-nya. Dengan rumus Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi atau garamnya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan data yang tertera di atas. Ka-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi asam itu sebesar 0,1. Nah, jika 0,1 ini dijadikan bilangan berpangkat, maka ini sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Ya, komanya digeser 1 ke kanan. Per konsentrasi garamnya 0,05. Jadi jika dijadikan bilangan berpangkat, ini bergeser 2 langkah ke kanan. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bagi 10 pangkat min 1. Di sini 10 pangkat min 2. Kita bagi di sini berarti tinggal 1. Oke. Kalau 10 pangkat min 1 dinaikkan dia ke atas, maka bilangan berpangkatnya menjadi positif. Nah, sehingga untuk konsentrasi H+, itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4. Karena ini tadi ya, 10 pangkat min 1 kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 1. Ini. Ya, jadi min 5 plus 1. Itu min 4 per 5. Oke. Nah, sekarang 1,8 supaya mudah kita membaginya, maka 1,8 ini digeser komanya ke kanan jadi 10 pangkat min 5. Ya, saya ulangi. 1,8 itu sama saja dengan 18 kali 10 pangkat min 1. Berarti di sini 18 kali 10 pangkat min 5. Karena digeser 1,8-nya jadi 10 pangkat min 1. Nah,
18 dibagi 5. Itu dapat kita peroleh itu 3,6 kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah diperoleh konsentrasi H+, maka kita bisa menentukan pH. Dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian, min log, kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi, 3,6 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH yang kita peroleh 5 min log 3,6. Oke, ini hasil yang diperoleh untuk menentukan pH larutan penyangga asam. Semoga ini mempermudah siswa-siswi sekalian untuk memahami materi larutan penyangga asam. Nah, bagaimana kita menghitung pH larutan penyangga basa? Oke, untuk pH larutan penyangga basa, karena penyangga ini adalah basa, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Maka kalau dia basanya basa lemah, maka akan diketahui tetapan kesetimbangan basa lemah, yaitu Kb. Maka rumus untuk mencari konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi asam konjugasi atau garam. Nah, pada sistem ya itu merupakan wadah, dalam satu wadah larutannya berarti volumenya sama. Maka konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali konsentrasi atau dikali mol basa. Saya ulangi, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Nah, jika menghitung basa atau konsentrasi OH-, maka yang kita peroleh terlebih dahulu adalah POH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Setelah kita memperoleh POH, maka kita bisa menghitung pH dengan rumus 14 dikurangi POH. Untuk memahami perhitungan pH pada larutan penyangga basa, mari kita bahas soal berikut. Baik, untuk soal nomor 2, 50 ml NH4OH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml NH4 2 kali SO4 0,2 molar. Jika KBNH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, tentukan pH campuran tersebut. Oke, di sini bisa kita buat terlebih dahulu diketahui. Nah, diketahui di sini volume dari basa lemah. Jadi, saya singkat saja dengan BL, basa lemah. Itu sama dengan 50 ml. Kemudian molaritas basa lemahnya itu sebesar 0,1 molar. Kemudian volume dari garam atau asam konjugasi. Jadi volume dari garam, saya singkatkan dengan G, itu 100 ml. Kemudian molaritas dari garam itu sama dengan 0,2 molar. Selanjutnya Kb, di sini diketahui Kb karena dia basa lemah dari NH4OH itu 10 pangkat min 5. Oke, di sini yang ditanya adalah pH campuran. Nah, untuk pH, maka kita akan mencari konsentrasi dari OH-. Kenapa OH-? Karena dia basa lemah.
Maka terlebih dahulu kita cari OH-. Konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali, nah di sini ada diketahui volume dan molaritas. Jadi kita menggunakan milimol. Mililiter dan molaritas, milimol dari basa per milimol dari garamnya. Oke, nah tinggal kita masukkan data yang telah diketahui. Kb 10 pangkat min 5 milimol basa. Nah, untuk milimol basa, di sini ada volume basa lemah dan molaritas basa lemah. Jadi jika ini kita kalikan ya menjadi 50 kali 0,1 itu 5 milimol. Nah, ini gampang sekali. Kemudian volume dari garam dan molaritasnya 100 dikali 0,2 itu sebesar 20 milimol. Oke. Kemudian untuk garam kita perhatikan di sini jumlahnya ada 2. Maka untuk milimol garam ini kita kalikan 2. Nah, milimol basa tadi sebesar 5 milimol. Oke, 5 milimol. Kemudian garamnya, nah di sini 2 dikali 20 milimol. Oke, milimol. Kemudian 2 kali 20, 40. Kita lanjut, konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, 5 per 40. Berarti kali 1 per 8. Ya, 5 per 2 kali 20 di sini 40. Jadi 5 per 40 itu sama dengan 1/8. Nah, kita tahu bahwa 1/8 itu 0,125 kali 10 pangkat min 5. Kemudian jika kita geser komanya satu langkah ke kanan, 1,25 kali 10 pangkat min 6. Oke, dari konsentrasi OH- maka kita bisa menentukan pOH. Ya, dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai yang kita peroleh, min log 1,25 dikali 10 pangkat min 6. Dapat di sini pOH-nya 6 min log 1,25. Oke. Kemudian sudah dapat pOH, maka kita bisa menentukan pH dengan rumus berdasarkan pKw yang bernilai 14, maka 14 dikurangi pOH. Maka di sini 14 dikurangi 6 min log 1,25 sama dengan 14 kurang 6 itu 8 min kali min plus kemudian log 1,25. Oke, ini adalah pH dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya atau dengan garamnya, yaitu sebesar 8 tambah log 1,25. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan membantu siswa-siswi sekalian untuk belajar tentang perhitungan pH larutan penyangga. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.